Berjumpa lagi bersama saya Lulu Miftahur Rahmah. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil review saya tentang peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 9A MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul pada mata pelajaran fikih dengan model cooperative learning tipe Student Team Achievement Division karya Ma'ruf Yuniarno. Keberhasilan sebuah pembelajaran tidak lepas dari sebuah model pembelajaran yang berkualitas. Peran guru di sini sangatlah penting. Guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Guru juga harus bisa menerapkan model dan strategi pembelajaran yang berkualitas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Akan tetapi, terkadang kondisi di lapangan tidak sesuai yang diharapkan. Realita yang terjadi di MTS Muhammadiyah Kasihan, motivasi siswa kelas 9A terhadap mata pelajaran fikih masih rendah. Terbukti berdasarkan hasil observasi dari 34 siswa, hanya ada 5 siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan, sedangkan beberapa siswa lain tidur di kelas dan berbicara dengan teman sebangkunya. Hal tersebut berimplikasi pada suasana kelas menjadi gaduh dan pembelajaran tidak kondusif. Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi siswa tergolong rendah yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Nah, Ma'ruf Yuniarno ini melakukan sebuah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model cooperative learning tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Muhammadiyah di Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Subjek penelitian ini yaitu siswa dan siswi kelas 9A dengan jumlah sebanyak 30 anak yang terdiri dari 21 siswa dan 13 siswi. Indikator bahwa siswa telah termotivasi ditunjukkan dengan aktivitas siswa berupa yang pertama, siswa mencatat penjelasan guru, yang kedua, siswa melaksanakan tugas sesuai perintah, dan yang ketiga, siswa aktif saat pembelajaran di kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar, seperti faktor jasmani, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu, seperti faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Motivasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. Guru harus bisa memberikan motivasi pada semua peserta didiknya. Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual, berasal dari dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku dan menumbuhkan perasaan senang dalam belajar. Nah, itu tadi pembahasan tentang motivasi dan prestasi belajar. Selanjutnya yaitu mengenai mata pelajaran fikih. Mata pelajaran fikih termasuk dalam rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam. Fikih merupakan sistem atau seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, sesama manusia atau hablum minannas, dan dengan makhluk lainnya atau hablum ma'al ghairi. Pada kehidupan sehari-hari, fikih sangat berguna. Dengan adanya ilmu fikih, seseorang menjadi lebih tahu tentang hukum-hukum Islam. Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf Yuniarno. Sebelum dilakukannya penelitian ini, kondisi awal pembelajaran fikih di kelas yaitu guru masih menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah dalam menyampaikan materi, dan posisi tempat duduk dan strategi pembelajaran juga masih konvensional. Pada siklus 1, pertemuan 1, perencanaan yang dilakukan yaitu membuat RPP dan alat pembelajaran, mempersiapkan lembar observasi atau lembar pengamatan. Pelaksanaan tindakan dilakukan dengan mengajarkan materi jual beli dengan durasi waktu 2 kali 40 menit. Hasil pengamatan pada pertemuan 1 adalah guru sudah menggunakan model pembelajaran cooperative learning
tipe STAD yang identik dengan pengelompokan siswa. Motivasi siswa pada pertemuan 1 ini sebesar 30%, sedangkan prestasi belajar yang diraih siswa sebesar 84,2%. Pertemuan kedua. Perencanaan pada pertemuan kedua dilakukan seperti pada pertemuan pertama, serta memberikan modifikasi dengan menggunakan media berupa kertas yang di dalamnya terdapat lembar pengamatan siswa. Pelaksanaan tindakan dengan mengajarkan materi kirut. Hasil pengamatan pada pertemuan 2 yaitu ada peningkatan motivasi siswa pada pertemuan 2 ini sebesar 59%, sedangkan prestasi belajar yang diraih sebesar 88,1%. Pada siklus 2, pertemuan 1, perencanaan seperti pada siklus 1 dengan modifikasi penambahan media pembelajaran menggunakan slide presentasi PowerPoint, menyajikan video pendek berkaitan dengan materi, dan mengubah desain kelas menjadi letter U. Pelaksanaan tindakan dilakukan seperti pada siklus 1 dengan modifikasi sesuai perencanaan siklus 2 yang membahas materi tentang kirut. Berdasarkan pengamatan pertemuan 1 siklus 2 ini diperoleh data motivasi siswa sebesar 60%, sedangkan prestasi belajar yang diraih sebesar 85,1%. Pertemuan 2 siklus 2. Perencanaan pada siklus 2 pertemuan 2 ini adalah dengan memodifikasi seperti pada siklus 2 pertemuan 1. Pelaksanaan tindakan dilakukan seperti pada siklus 2 pertemuan 1 dengan memodifikasi dengan materi tentang jual beli. Berdasarkan pengamatan, pertemuan 2 siklus 2 ini diperoleh data motivasi siswa sebesar 78%, sedangkan prestasi belajar yang diraih siswa sebesar 62,9%. Pada siklus 3 pertemuan 1, perencanaan pertemuan ini dilakukan dengan mempersiapkan perangkat-perangkat perbaikan dari siklus 2, yaitu RPP yang lebih terperinci langkah dan waktu pelaksanaannya, media dan strategi pengelolaan tempat duduk, serta variasi soal tes yang dibuat lebih menyenangkan dengan model teka-teki silang. Pelaksanaan tindakan dilakukan seperti pada siklus 2, pertemuan 2 dengan modifikasi dengan materi pinjam-meminjam dan utang piutang. Hasil pengamatan pada pertemuan 1 ini adalah presentasi motivasi belajar siswa terjadi kenaikan yaitu menjadi 79%, sedangkan prestasi belajar siswa mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 97,8%. Hal itu menandakan siswa semakin termotivasi dalam pembelajaran fikih, sehingga prestasi belajar yang diraih meningkat. Pada siklus 2 pertemuan 2 perencanaannya yaitu mempersiapkan perangkat-perangkat perbaikan dari siklus 3 pertemuan 1, khususnya pada pemberian ice breaking pada saat kondisi motivasi siswa mulai menurun. Pelaksanaan tindakan sesuai dengan perencanaan dengan menerapkan modifikasi penerapan ice breaking dalam pembelajaran materi tentang muamalah di luar jual beli atau upah, jaminan, dan gadai. Hasil pengamatan pada siklus 3 pertemuan 2 ini adalah persentase motivasi belajar siswa terjadi kenaikan yaitu menjadi 85%, sedangkan prestasi belajar siswa mengalami kenaikan yang signifikan yaitu menjadi 98,4%. Hasil akhir dari pembelajaran fikih menggunakan model cooperative learning tipe STAD yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil di depan, model cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Dengan catatan, setiap pertemuan dalam satu siklus harus memiliki berbagai modifikasi agar siswa memiliki ketertarikan. Modifikasi dapat berupa perubahan tata ruang kelas, posisi duduk, media dan alat pembelajaran, instrumen tes, bahkan penggunaan ice breaking untuk menghindarkan siswa dari kejenuhan. Demikianlah tadi pembahasan tentang review peningkatan motivasi dan prestasi belajar pada pembelajaran fikih dengan model cooperative learning tipe STAD.
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi cooperative learning tipe STAD dalam pembelajaran fikih dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar dengan menggunakan modifikasi dalam setiap pertemuan. Modifikasi dilakukan dalam hal strategi pengelolaan kelas dan media. Perubahan tersebut dalam bentuk tata ruang kelas, media, dan alat pembelajaran, instrumen tes, dan penggunaan e-speaking. Mungkin cukup sekian dari saya.